Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Ayu Lestari dalam video pembelajaran kali ini. Kali ini saya akan mengangkat topik yang sangat menarik, yaitu terkait dengan pentingnya literasi dalam mendukung proses pembelajaran. Nah, ternyata literasi yang kita kenal tidak hanya tentang terkait hal-hal tentang membaca dan menulis. Banyak sekali bidang literasi yang dapat kita pelajari dan bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari. Apa saja itu? Simak terus penjelasannya dalam video berikut ini. Pengertian literasi menurut beberapa ahli. Yang pertama adalah menurut Elizabeth Soulsby. Pada tahun 1986, Elizabeth mengungkapkan bahwa literasi ialah kemampuan berbahasa yang dimiliki oleh seseorang dalam berkomunikasi yang meliputi membaca, berbicara, menyimak, dan menulis dengan cara yang berbeda sesuai dengan tujuannya. Jika didefinisikan secara singkat, definisi literasi yaitu kemampuan menulis dan membaca. Yang kedua adalah menurut Harvey J. Graff. Pada tahun 2006, Harvey J. Graff mengungkapkan bahwa literasi ialah suatu kemampuan dalam diri seseorang untuk menulis dan membaca. Menurut Jack Goody, literasi ialah suatu kemampuan seseorang dalam membaca dan juga menulis. Menurut Merriam-Webster, literasi ialah suatu kemampuan atau kualitas melek aksara di dalam diri seseorang di mana di dalamnya terdapat kemampuan membaca, menulis, dan juga mengenali serta memahami ide-ide secara visual. Dan yang terakhir adalah menurut UNESCO atau The United Nations Educational, Scientific, and Cultural Organization. Literasi ialah seperangkat keterampilan nyata, terutama keterampilan dalam membaca dan menulis yang terlepas dari konteks yang mana keterampilan itu diperoleh serta siapa yang memperolehnya. Sebuah riset bertajuk World's Most Literate Nation Rank yang dilakukan oleh Central Connecticut State University pada Maret 2016, Indonesia dinyatakan menduduki peringkat ke-60 dari 61 negara soal minat membaca, persis berada di bawah Thailand dan di atas Botswana. Hal ini menjadi fakta yang mengejutkan, padahal dari segi penilaian infrastruktur untuk mendukung membaca, peringkat Indonesia berada di atas negara-negara Eropa. Dan menurut data Badan Pusat Statistik atau BPS, persentase penduduk di Indonesia di atas 15 tahun yang melek huruf mencapai 96,7%. Hal ini membuktikan seharusnya Indonesia berpotensi memiliki minat baca yang baik, namun faktanya justru berbanding terbalik. Mengapa hal tersebut dapat terjadi? Berikut adalah beberapa faktor penyebabnya. Yang pertama adalah rendahnya minat baca. Dikutip dari kompas.com, rata-rata orang Indonesia hanya membaca buku 3-4 kali per minggu, dengan durasi waktu membaca per hari rata-rata 30-59 menit. Sedangkan, jumlah buku yang ditamatkan per tahun rata-rata hanya 5-9 buku. Data ini berdasarkan hasil penelitian Perpustakaan Nasional tahun 2017. Data yang diambil dari IKP juga lebih mencengangkan lagi. Rata-rata orang Indonesia hanya membeli 2 buku per tahun. Bayangkan betapa sedikitnya jumlah tersebut. Yang kedua adalah karena sulitnya akses buku. Hal ini diperkuat dengan data Perpusnas Republik Indonesia pada 2015 yang menyebut dari 170.647 sekolah dasar di Indonesia, hanya 45,9% diantaranya yang memiliki perpustakaan. Sisanya sekitar 92.000 sekolah dasar tidak memiliki perpustakaan, di mana paling banyak berlokasi di daerah Indonesia Timur, mulai dari Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi, Maluku, hingga Papua. Yang ketiga adalah karena kemajuan teknologi. Kemajuan teknologi yang ada seharusnya menjadi penopang untuk ikut menyebarkan buku-buku ke seluruh pelosok Nusantara. Tapi kenyataannya, kemajuan teknologi membuat orang menjadi malas untuk membaca halaman per halaman buku. Semuanya bisa didapatkan secara instan di internet. Akibatnya, mereka lebih cenderung hanya melihat sinopsis, review singkat di blog ataupun media sosial. Lalu selebihnya mereka hanya akan menerka-nerka cerita tersebut. Sangat disayangkan ketika minat literasi di Indonesia masih sangat rendah, mengingat banyak sekali manfaat yang diperoleh dari literasi itu sendiri, seperti menambah kosakata, mengoptimalkan kerja otak, menambah wawasan dan informasi baru, meningkatkan kemampuan interpersonal, mempertajam diri dalam menangkap makna dari suatu informasi yang sedang dibaca, mengembangkan kemampuan verbal, melatih kemampuan berpikir dan menganalisa, meningkatkan fokus dan konsentrasi seseorang, serta melatih dalam hal menulis dan merangkai kata yang bermakna. Literasi tidak hanya mencakup bidang membaca dan menulis. Ada berbagai macam literasi yang perlu kita kenal yang tersebar di berbagai bidang, yaitu ada literasi finansial, literasi ekonomi, literasi kesehatan, digital, data, informasi, visual, statistik, kritis, dan literasi teknologi. Literasi kesehatan.
Definisi literasi kesehatan merupakan kemampuan seseorang untuk dapat memperoleh, memproses, dan memahami dasar informasi kesehatan dan kebutuhan pelayanan yang dibutuhkan untuk pengambilan keputusan kesehatan yang tepat. Selain itu, literasi kesehatan tidak hanya mempengaruhi kemampuan seseorang untuk bertindak berdasarkan informasi kesehatan, tetapi juga agar seseorang lebih mampu mengontrol kesehatannya sebagai individu, keluarga, dan masyarakat. Literasi finansial. Literasi finansial mencakup pengetahuan keterampilan yang diperlukan seperti pengangguran dan pelunasan utang. Ini juga mencakup konsep keuangan yang lebih maju seperti investasi, memanfaatkan bunga majemuk, dan menerapkan strategi perencanaan keuangan jangka panjang. Manfaat dari literasi finansial ini adalah mampu memilih dan memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan yang sesuai kebutuhan, memiliki kemampuan dalam melakukan perencanaan keuangan dengan lebih baik, dan terhindar dari aktivitas investasi pada instrumen keuangan yang tidak jelas. Literasi ekonomi. Literasi ekonomi adalah sebuah budaya literasi untuk lebih mengedepankan kesadaran, memahami kondisi, kesadaran belajar tentang apapun dalam kehidupan, termasuk masalah ekonomi. Literasi ekonomi berperan penting untuk memacu pengendalian diri dalam mengelola sumber daya atau uang yang terbatas. Sementara keinginan dan nafsu konsumen tidak terbatas, pengendalian diri terhadap ekonomi inilah yang akan berpengaruh pada sikap mental dan perilaku ekonomi masyarakat. Selanjutnya adalah literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi atau jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, membuat informasi dan memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, tepat, dan patuh hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Manfaat dari literasi digital ini adalah memperoleh dan menyebarkan informasi dengan cepat, membantu pengambilan keputusan lebih cepat, belajar lebih cepat dengan sumber referensi yang melimpah, menghemat waktu, tenaga, dan biaya, serta mempermudah proses komunikasi dan masih banyak lagi. Literasi data. Literasi data yaitu terkait kemampuan membaca, menganalisis, membuat konklusi, berpikir berdasarkan data dan informasi atau big data. Manfaat dari literasi data yaitu menambah perbendaharaan kata atau kosakata seseorang, mengoptimalkan kinerja otak karena sering digunakan untuk kegiatan membaca dan menulis, mendapat berbagai wawasan dari informasi baru, dan kemampuan interpersonal seseorang akan semakin baik. Literasi kritis. Literasi kritis merupakan kemampuan yang membantu para pencari informasi dalam memahami teks. Literasi visual. Literasi visual ini secara umum dapat dipahami sebagai kemampuan untuk memahami suatu bentuk. Selanjutnya adalah literasi teknologi, yaitu kemampuan dalam menggunakan dan memanfaatkan media baru seperti internet untuk mengakses, menyebarkan, dan mengkomunikasikan informasi secara efektif. Literasi informasi. Literasi informasi adalah kemampuan seseorang untuk mengartikulasikan kebutuhan informasinya, mengidentifikasi, menemukan, dan mengevaluasi sumber-sumber informasi yang ditemukan serta kemampuan untuk menggunakan informasi tersebut. Literasi statistik. Literasi statistik adalah kemampuan seseorang dalam memahami, menginterpretasikan, dan mempresentasikan suatu data baik dalam bentuk tabel ataupun grafik. Berbagai manfaat literasi dalam mendukung proses pembelajaran, yaitu menumbuh kembangkan budi pekerti yang baik, meningkatkan budaya literasi di sekolah atau masyarakat luas, meningkatkan pengetahuan, meningkatkan kepahaman, mengisi waktu supaya lebih berguna, dan memperkuat nilai-nilai keefektifan. Berbagai cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan minat literasi, yaitu orang tua dan guru mengambil peran memahamkan siswa giat membaca dan menumbuhkan minat baca. Perpustakaan lebih inovatif menyediakan bahan bacaan, kemudian kerjasama pemerintah, penulis, dan publisher membuat buku bacaan yang menarik dan edukatif, kemudian mengadakan program gemar baca di lingkungan, dan yang terakhir adalah memberikan penghargaan pembaca terbaik Reader of the Month dan Reader of the Year. Sekian pemaparan dari saya, semoga dengan adanya video ini teman-teman jadi paham tentang berbagai macam literasi yang ada dan bagaimana penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.